Halo semua, selamat datang di review Gawai. Yuk bahas TWS lagi yuk. Udah kayak anak-anak TikTok ya. Kali ini kita bahas TWS yang agak premium sedikit lah ya. Jangan yang kere-hore terus. Tapi bisa dibilang sih ini salah satu yang recommended juga di kelasnya. Ini adalah Xiaomi Phil T1 Lite. Sebelumnya kami ucapin terima kasih dulu buat Soundbeats ID yang udah ngirimin TWS-nya buat di review. Oke, sebelum kita mulai reviewnya, seperti biasa, yang belum subscribe boleh di-subscribe dulu dong. Biasanya nonton sampai habis, biar nggak setengah-setengah informasinya. Jangan lupa juga cek kolom deskripsi dan kolom komentar. Siapa tahu pertanyaan kalian ada jawabannya di sana. Let's go! Sebelum bahas desainnya, kita intip dulu nih apa aja yang ada di dalam boxnya. Ada TWS-nya tentunya, buku manual, kabel charging Type-C, lalu ada 3 pasang eartips cadangan. Tambah 1 yang udah kepasang di buds-nya, berarti total kita dapat 4 pasang eartips. Oh iya, unit yang kami terima ini yang versi global ya, jadi udah bahasa Inggris. Lanjut ke case-nya. Bentuknya persegi panjang, ukurannya juga tergolong kecil ya, masih aman kalau dikantongin. Untuk desainnya sih menurut saya ya standar aja sih, nggak ada spesial-spesialnya, karena nggak ada karetnya. Biasanya yang spesial karetnya 2. Warnanya hitam dengan finishing doff, terlihat sangat minimalis dengan hanya ada tulisan Phil di bagian penutupnya. 1 lampu indikator di bagian depan dan port charging Type-C di bagian belakang. Bagian penutupnya ini agak letoy ya menurut saya, agak kurang solid gitu. Lalu untuk buds-nya ini tanpa tangkai, yang mana kalian tahu kalau saya suka dengan TWS yang punya desain buds tanpa tangkai seperti ini. Bahannya sama, terbuat dari plastik juga. Di bagian touch sensornya ini dikasih aksen warna gunmetal. Terdapat tulisan Phil dan mikrofon di tiap buds-nya. Ada penanda kiri dan kanannya juga, biar nggak ketukar. Lalu untuk fittingnya di telinga juga nyaman, saya pakai berjam-jam juga masih nyaman, nggak berasa sakit. Isolasi suaranya juga udah bagus. Overall untuk desainnya ya udah cukup oke lah menurut saya. Untuk speknya sih udah support Bluetooth 5.2, udah support kodek AAC dan SBC. Untuk baterainya punya baterai 40 mAh yang diklaim bisa tahan 7 jam pemakaian di mode normal. Lalu untuk case-nya punya baterai sebesar 400 mAh. TWS ini juga udah punya rating IPX7 yang berarti tahan air ya. Kemudian udah support low latency juga. Nah, TWS ini juga ada aplikasinya loh, namanya Phil Plus Global Edition. Tersedia di Play Store dan App Store ya. Cara pakainya juga gampang, tinggal download aja terus login. Kalau nggak mau login juga bisa, tinggal pilih nanti sesuai tipe TWS-nya. Di aplikasinya ini ada beberapa fitur, diantaranya kalian bisa lihat presentasi baterai buds dan charging case-nya. Kalian juga bisa pilih equalizer-nya, ada bass, original, dan treble. Lalu di bagian bawah sini juga ada instruction manual buat touch control-nya. Lalu di titik 3 kanan atas ini ada beberapa fitur lainnya. Nah, jangan lupa untuk mengaktifkan full control mode ini ya, supaya fungsi touch controlnya itu aktif. Kemudian ada pilihan low latency mode, ada 3 pilihan yaitu game, musik, dan video. Nanti kita bakal tes ya. Lalu ada pilihan upgrade firmware juga. Di sini firmware yang saya gunakan udah yang terbaru ya. Nah, di sini ada fitur burn-in juga. Buat yang belum tahu, kalau burn-in di TWS ini bertujuan untuk mengoptimalkan hasil suaranya. Tapi ada yang bilang mitos, ada yang bilang fakta juga sih. Kembali ke kalian masing-masing. Di sini sih dianjurkan untuk burn-in selama 3000 menit atau sekitar 50 jam ya. Lalu di bagian profil, ya ini biasa sih user profil aja. Di sini kalian juga bisa cek apakah barang yang kamu terima ini original atau enggak. Caranya tinggal masukin serial numbernya aja di sini. Kemudian di paling bawah ada pilihan temanya yang bisa kalian pilih. Ada biru, merah, dan hitam. Untuk spek lengkapnya bisa kalian lihat berikut ini. Masuk ke sektor suaranya ya. Untuk suara yang dihasilkan dari TWS ini saya bilang enak pol.
Karakter suaranya balance, treble-nya terasa ngecring, bassnya sih nggak nendang, cuma menurut saya ini udah cukup, nggak berlebihan lah. Untuk clarity-nya juga jelas, suara vokalnya juga terdengar jelas, namun ada sedikit banget echo-nya, sedikit aja sih ya, nggak kayak echo organ tunggal waktu hajatan. Untuk suaranya juga bagus, terdengar jelas pergeseran suaranya. Overall untuk suaranya sih mantap. Enak buat dengerin musik dengan genre apa aja. Sayangnya sih untuk TWS dengan harga 500 ribuan, Feel T1 Lite ini belum punya fitur ANC dan open ear atau transparansi mode itu ya. Kalau ANC sih nggak begitu perlu saya rasa di TWS ini, karena isolasi suaranya secara default udah juga oke banget. Kalau ditambahin fitur open ear nih, baru lebih mantap. Untuk sampel suara mikrofon, serta tes latensinya bisa kalian lihat berikut ini. Oke, yang kalian dengar sekarang ini adalah hasil rekaman audio yang direkam menggunakan mikrofon dari TWS Feel T1 Lite. Untuk suaranya terdengar jelas dan berasa kering ya. Untuk suara robotnya juga masih terdengar, tapi tipis-tipis saja. Menurut kalian gimana? Silahkan komentar di bawah. Nah, untuk touch controlnya ini sedikit berbeda ya. Tap 1 kali di buds kanan untuk next song, tap 3 kali di buds kanan untuk previous. Untuk play atau pause, tap 2 kali di buds kiri atau kanan. Lalu untuk pengaturan volume, tap 1 kali di buds kiri untuk volume up, tap 3 kali di buds kiri untuk volume down. Lalu untuk telepon, tap 2 kali di buds kanan atau kiri untuk angkat atau tutup telepon. Tahan 2 detik di buds kanan atau kiri untuk reject. Untuk mengaktifkan voice assistant, kalian tinggal tahan aja selama 2 detik di buds kanan atau kiri. Oke, so the conclusion is, untuk TWS dengan harga 500 ribuan sih menurut saya, dari segi suara ini sudah sangat worth sekali. Absennya fitur ANC sih menurut saya tidak terlalu jadi masalah, karena secara default, isolasi suara yang diberikan TWS ini udah sangat baik. Kalau saya sih lebih menyayangkan absennya fitur open ear atau transparansi modenya aja. Tapi overall, dari segi kualitas suara udah sangat-sangat recommended. Kalau kalian mau beli, link pembeliannya ada di kolom deskripsi ya. Segitu aja untuk review TWS Xiaomi Feel T1 Lite ini. Like videonya jika kalian suka, share ke teman-teman kalian yang membutuhkan, dan jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Review Gawai out.